Kalian coba pikirin, setiap kali ada orang kaya raya yang mampus, yang emang wajahnya itu cukup familiar di publik, kebanyakan dari mereka tuh selalu ngelakuin aktivitas yang sama, yang namanya adalah filantropi. Setiap kali dunia lagi panas, lagi ada goncang-ganjing, lagi ada isu sosial meledak, tiba-tiba muncul tuh satu karakter utama yang tiba-tiba datang seolah-olah nyelamatin segalanya. Ya, dia biasanya bawa kayak semacam narasi, dia bawa senyuman, bawa dana yang sangat besar, dia juga bawa kayak semacam janji perubahan. Kita mungkin nggak bisa membantu semuanya, tapi ini bisa kita lakukan, seperti itu. We're giving our money away because we believe that we can make the world a better place, and we should do that while we're here. Media-media juga langsung rame, langsung disorot, headline-headline-nya juga, wah, menyentuh banget gitu di hati. Caption-captionnya bikin terharu, dan angka yang didonasikan itu juga cukup fantastis. Ya, miliaran dolar buat negara miskin ini, buat anak-anak ini, buat orang buta, buat anak yatim piatu, dan lain-lainnya. Dan semua itu dikasih satu label yang terlihat suci dan tidak bersalah, yaitu filantropi yang tadi gue bilang. Tapi gue mau ngasih konteks ya guys ya, ini gue bukan ngomongin orang-orang yang ada di Indonesia, bukan seperti Bro Ferry Irwandi yang udah nyelamatin orang-orang dan bantu donasi di Aceh segala macam. Ini kebetulan emang topiknya gue uploadnya, emang sekarang uploadnya, emang jadwalnya seperti itu, jadi kebetulan banget. Tapi gue bukan ngomongin mereka, gue ngomongin bilioner-bilioner yang ada di luar sana. Jadi setelah gue perhatikan, ada satu pola yang cukup aneh, gue temuin. Ya, gue kasih satu contoh kasus saja. Satu kasus yang menarik itu datang dari Amerika, ya di tahun 2015, ya pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, harusnya kalian tahu, itu ngumumin kalau dia bakal nyumbangin 99% saham Facebook ke dunia. Angkanya juga nggak main-main, waktu itu nilainya sekitar lebih dari 115 miliar dolar. Ya, itu langsung jadi headlines di mana-mana, ya media meledak, ya semua bilang ini kayak, wah ini adalah langkah yang bakal mengubah dunia. Itu terima kasih Facebook, terima kasih Mark Zuckerberg. Tapi ternyata arah uangnya itu bukan ke lembaga sosial, bukan ke badan amal konvensional, dan juga bukan ke PBB. Zuckerberg mindahin sahamnya ke entitas bernama Chan Zuckerberg Initiative, yang bukan organisasi non-profit. Tapi ini adalah organisasi yang terdaftar dalam LLC. Ini adalah sebuah struktur hukum yang biasa dipakai untuk perusahaan ya mencari untung, perusahaan biasa. Artinya, Chan Zuckerberg Initiative ini bebas jualan, bebas investasi, ngebeli startup, ngembangin teknologi, dan masukin semua uangnya ke semua sektor bisnis tanpa ada kewajiban hukum buat nyumbangin $1 pun ke publik. Gak ada aturan sumbangan minimum, gak ada transparansi seperti lembaga amal resmi, itu gak ada. Tapi yang muncul di permukaan, yang muncul di headlines itu adalah dia sudah menyerahkan hampir semua kekayaannya ke dunia. Cuma kalian perhatiin sendirilah, Mark Zuckerberg sekarang kekayaannya kayak gimana, itu terus naik. Ini tuh sebenarnya adalah sebuah pola yang dimana ketika dia mendeklarasikan bahwa saya akan menyumbangkan sekian, saya akan memberikan bantuan kepada ini sekian banyak gitu. Ini justru adalah sebuah strategi yang bikin nilai kekayaan mereka tuh semakin aman. Gue bakal jelasin semua di sini. Dan bahkan uniknya, kekayaan mereka bisa tumbuh semakin besar dengan satu bantuan aktivitas ini, yaitu namanya filantropi. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Kenalin, gue Josh Kultom. Di channel ini gue ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI, kripto, dan juga lainnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Kita juga punya video-video khusus membership yang cuma bisa diakses kalau kalian membership di channel ini. Cara joinnya juga gampang banget. Silahkan cek tombol join di sebelah tombol subscribe atau link yang ada di deskripsi di bawah. Ramein juga komen di bawah, biar yang nonton makin rame. Gue juga sebenarnya ada bikin channel YouTube yang khusus entertainment, ya bahasa Indonesia, namanya adalah Stigma, alias Skeptik Bersama. Ini adalah sebuah segmen yang dulu pernah gue buat. Cuman kayak kalau gue buat sekarang rasanya kayak udah nabrak sama niche atau bahasan yang belakangan ini gue bahas. Jadi daripada gue campur-campur semuanya, gue pindahin ke channel yang baru. Kalau kalian mau lihat channelnya, please cek ke sana dan tinggalin kolom komen yang ada di bawah. Oke? Linknya di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut ke video ini. Dari cerita-cerita gede yang ada, ya, Zuckerberg mungkin adalah salah satu contoh paling kelihatan. Tapi dia bukan satu-satunya. Ada lagi satu nama yang udah lama banget dianggap sebagai ikon kebaikan global, which is adalah Bill Gates. Ya, basically kalau kita lihat-lihat, entah berapa triliun dolar, I guess, dana yang dikeluarkan untuk ngebantu orang-orang. Tapi ketika struktur keuangannya dibedah, ada satu hal yang bikin banyak analis ini mulai mempertanyakan semuanya, apakah Bill Gates ini tuh benar-benar donasi atau lainnya. Yayasan yang dia punya emang resmi terdaftar sebagai charity, ya, atau sebagai
donasi. Tapi ternyata charity ini itu juga memiliki saham di berbagai perusahaan for profit. Dari makanan, teknologi, sampai farmasi. Ya, ini farmasi ini cukup triggering sebenarnya. Dan anehnya lagi, lembaga ini juga ngasih dana bantuan ke perusahaan-perusahaan yang sahamnya mereka punya. Jadi, menurut laporan investigasi dari The Nation, Gates Foundation itu udah ngucurin lebih dari 250 juta dolar ke perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya LG, Unilever, Sanofi, GlaxoSmithKline, dan lainnya. Ini adalah semua perusahaan global yang beroperasi untuk profit. Ya kalian tahu sendiri lah, nama-nama brandnya itu udah jelas-jelas untuk profit. Mereka tidak butuh sumbangan. Dan secara paralel, yayasan ini juga jadi pemilik sebagian dari perusahaan yang sama lewat saham atau obligasi. Kalau kalian nggak paham, logikanya sederhana banget. Yayasan Bill Gates ngasih dana ke perusahaan, perusahaannya dapat uang dan perusahaannya berkembang, nilai sahamnya naik, kekayaan yayasan Bill Gates juga ikutan naik karena dia punya sahamnya. Dan semua itu terjadi dalam sebuah sistem yang tetap bisa dibilang sebagai filantropi. Secara legal, nggak ada yang salah. Tapi makin banyak yang nanya di sini. Apakah ini cuma bentuk bantuan atau cuma skema transfer kekayaan dalam bentuk struktur yang bebas pajak? Nah, karena statusnya ini adalah yayasan amal, Gates Foundation itu dapat pengurangan pajak yang besar dari sumbangan pribadi yang mereka masukkan ke dalam lembaga itu. Tapi uang itu nggak keluar begitu aja. Itu malah diputar deh lewat investasi ya, dan relasi bisnis yang bikin mereka profit. Dan makin lama, makin kelihatan bahwa ini bukan soal mau berdonasi. Ini adalah soal mengontrol kekuasaan dan mengontrol keuangan, dan mereka ngebentuk satu ekosistem sendiri. Kalau kalian lihat di media, ketika dia lagi interview, ya banyak dari mereka yang mengatakan bahwa oh ini bukan soal uang, ini soal kontribusi buat dunia, giving back to the market, giving back to the people, make people happy, make the world a better place gitu. That'll be over 200 billion. We'll be able to save tens of millions of lives. And you're not going to miss it. No, I won't, you know. Tapi kalau emang tujuannya untuk menyumbang dan memberikan harta kekayaanmu kepada orang-orang tersebut, kenapa angka harta kekayaan mereka itu nggak pernah benar-benar turun? Kenapa kekayaan pribadi dan aset yayasan mereka itu justru semakin lama semakin naik tiap tahun? Data dari Forbes dan laporan pajak publik di Amerika, ini nunjukin sebuah tren yang konsisten banget. Kalau kita perhatikan di Bill Gates ya dan yayasannya, itu terus bertumbuh nilainya. Bahkan setelah menyumbang lebih dari 36 miliar dolar. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Amerika Serikat tetap stagnan di angka 12% selama lebih dari 40 tahun. Lalu muncul satu pola lagi. Setiap kali mereka menyumbang ke yayasan mereka sendiri, itu dicatat sebagai donasi pribadi. Uang yang diterima oleh yayasan itu bisa mereka kontrol arahnya dan penggunaannya mau seperti apa. Dan karena status yayasan itu adalah non-profit, mereka juga dapat pengurangan pajak yang sangat besar. Diperkirakan, kalian dengar nih, diperkirakan dari total sumbangan puluhan miliarnya itu, Gates dan mantan istrinya udah hemat pajak sekitar 4 miliar dolar secara pribadi. Kelihatan ini kayak sebuah sistem yang pinter banget. Ya, pindahin kekayaan dari pribadi ke lembaga buat ngurangin pajak. Plus, mereka dapat citra baik di media dan bisa tetap pegang kontrol penuh semua uang-uangnya. Dan tentu aja dengan uang itu mereka bisa bangun portfolio investasi. Dan ini semua dikemas dengan nama amal dan filantropi. Kalau dunia filantropi, atau kayak istilahnya ya satu ekosistem atau industri ini bahkan bisa gue bilang ya, itu benar-benar dianggap sebagai niat yang baik dan memberikan bantuan pure, harusnya organisasi sosial yang serius itu juga bisa tumbuh besar. Ya, organisasi yang emang mau berdonasi banyak itu harusnya bisa tumbuh besar. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ribuan lembaga sosial yang benar-benar murni mau ngebantu orang di seluruh dunia itu gagal berkembang. Kenapa bisa begini? Jawabannya adalah di sistemnya. Gue dapat satu keterangan ya dari satu orang namanya Dan Palota. Dia itu adalah seorang aktivis dan dia ngasih tahu kenapa organisasi nirlaba ini selalu dipaksa jalan pakai aturan yang nggak adil. Ada 5 bentuk diskriminasi struktural yang bikin sektor non-profit ini tuh sulit banget berkembang. Dan ini sangat make sense. Kalian coba dengerin. Yang pertama adalah gaji rendah.
Organisasi sosial itu nggak boleh kasih gaji tinggi ke eksekutifnya dan pegawai-pegawainya karena dianggap nggak etis. Ya, bisa kaya dari bantuan donasi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, iklan dan promosi itu tuh dilarang. Bisnis boleh pasang iklan $1 miliar. Tapi kalau lembaga sosial yang non-profit pakai duit donatur buat pasang iklan, itu langsung dianggap sebagai satu hal untuk ngebuang-buang uang. Yang ketiga, mereka tuh nggak boleh ngambil resiko. Bisnis itu bisa gagal, bisa rugi, dan kalau misalnya udah hancur ya bisa bangkit lagi gitu. Tapi kalau lembaga sosial gagal fundraising satu kali aja, itu bisa ngancurin semua reputasinya dan bahkan nggak akan pernah bangkit lagi. Lalu yang berikutnya adalah waktu yang nggak realistis. Startup itu tuh dan bisnis boleh rugi bertahun-tahun demi dominasi sebuah niche. Tapi lembaga sosial dituntut langsung kasih hasil ke orang miskin sekarang juga ketika mereka terima donasi. Lalu yang kelima adalah mereka nggak bisa narik modal. Karena mereka tuh nggak boleh bagi keuntungan ke investor, lembaga sosial nggak bisa akses pasar modal untuk mereka bisa bertumbuh dan menginvestasikan asetnya lebih agresif. Akibatnya adalah hampir semua organisasi kecil itu terjebak di skala yang kecil dan nggak bisa bertumbuh. Mereka nggak bisa punya pengaruh besar dan akhirnya yang bisa menguasai satu industri ini adalah segelintir pihak yang punya akses ke sistem kapital. Dan datanya ini cukup brutal sebenarnya. Selama lebih dari 40 tahun, hanya ada 144 organisasi non-profit di AS yang berhasil tumbuh hingga tembus pendapatan tahunan itu sekitar $50 juta. Kalian bandingin sama sektor bisnis, itu ada 46.000 perusahaan yang tembus ke level yang sama di periode yang sama. Ini artinya, perusahaan non-profit untuk bisa sampai valuasi yang sangat besar, itu tuh luar biasa susah dan bahkan bisa dibilang hampir mustahil. Kita semua harus sadar ya bahwa semua filantropis itu bukan pure 100% untuk menolong orang. Dan sekarang kita tahu bahwa sistemnya itu didesain bukan buat menolong orang, tapi untuk ngamanin aset dan perusahaan. Bahkan gue sendiri bisa bilang bahwa filantropi itu nggak benar-benar 100% buat nolong orang. Pasti adalah buat exposure, buat politik, buat bisa dapat akses ke sana, dapat akses ke sini, dapetin hati masyarakat, menghapus dosa jelek dari publik, dan semacamnya. Kalau filantropi itu benar-benar murni, harusnya nggak diekspos ke publik sama sekali. Istilahnya gini lah, kalau kalian kasih duit ke pengemis, dan kalian videoin gitu, kalian kasih duit, kalian videoin. Wah ini ya mas, ini ya mbak, 100.000 buat mbak. Dan kalian posting di sosial media gitu. Itu jatuhnya kalian tuh ngasih duit ke pengemis, atau kalian gunain pengemisnya untuk dapatin atensi dari media online. Kan jadi tanda tanya tuh. Kalian ngasih duit, atau kalian dapetin views, dan views itu mungkin bisa satu saat menghasilkan kalian uang. Ya, terserah kalian lah mau interpretasinya kayak gimana. Filantropi di skala global itu konsepnya juga sama, tapi beda bentuk. Karena pas filantropi itu mulai punya akses nih ke aliran dana yang sangat besar, dana global gitu. Mereka juga punya saham di perusahaan raksasa, mereka bebas dari pajak, dan semua itu dikemas sebagai amal, publik jadi lupa nanya. Siapa yang sebenarnya dikasih manfaat? Siapa yang jadi papan iklan berjalan? Dan semua itu legal. Semua itu dilindungi sama sebuah sistem. Karena yang ngatur sistemnya adalah mereka sendiri yang ada di dalamnya. Coba tulis di kolom komentar di bawah siapa filantropis yang kalian ragu kalau dia beneran tulus atau nggak ketika menyumbangkan sesuatu. Gue mau lihat jawaban kalian di komen di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya, atau kalian juga bisa klik video di kiri kanan ini ya, atau kalian bisa klik nih playlist Stigma. Ini adalah playlist yang lebih entertaining dan channel yang tadi gue bilang, channel baru yang gue buat. Ini video bisa nemenin kalian makan, atau kalau kalian weekend dan kalian jomblo ya kalian bisa nonton video ini aja dan dengerin cerita-cerita yang lebih konspirasi dan menghibur. Okay guys, see you in the next video. Bye bye. Thanks.